Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arfan Maulana. Di video learning jurnal kali ini saya akan sedikit mengulas tentang materi strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis, yaitu opini, esai, feature, dan news atau berita. Nah, kebetulan dari materi kali ini yang sudah teman-teman saya bahas di pertemuan minggu lalu melalui presentasi kelompok mereka. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas dari materi tersebut. Yang pertama ada pengertian artikel. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2003, artikel diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada ciri-ciri artikel nih teman-teman. Ciri-ciri artikel yang pertama yaitu tulisan berdasarkan data atau fakta. Yang kedua, dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Dan yang ketiga, mempunyai sistematika yang rapi. Yang keempat, mempunyai struktur yang teratur. Yang terakhir, terbuka terhadap pengujian. Nah, selanjutnya juga ada tata cara penulisan artikel yang baik dan benar. Di sini ada 5 aspek atau 5 poin. Yang pertama ada pedoman umum, sistematika penulisan bagian awal, judul dan nama penulis. Yang keempat abstrak, yang kelima referensi atau sumber yang harus jelas. Nah, itu tadi pengertian dan juga ciri-ciri artikel. Di sini juga terdapat pengertian artikel opini. Nah, jenis tulisan opini sering ditemukan dalam media cetak, surat kabar, majalah, jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa e-newspaper, e-jurnal, e-magazine. Opini merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Untuk tadi pengertian opini. Nah, di sini juga ada teknik menulis artikel opini. Artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Namun, bagi penulis pemula, menulis artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Nah, di sini juga menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing dan rewriting. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan teknik free writing berarti kita menulis secara bebas. Nah, tanpa mempedulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang digarap, itu secara bebas. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira, atau dalam pengaruh tekanan tertentu seperti ujian atau kendala, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan teknik penulisan artikel opini. Di sini juga ada ciri-ciri artikel opini, teman-teman. Artikel opini biasanya diterbitkan oleh koran atau majalah karena tempatnya itu terbatas. Artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4 atau 6 halaman. Kuarto spasi ganda. Berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah akademis. Itu jurnal. Pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum, khalayak umum dengan berbagai usia dan tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA. Nah, selanjutnya ada juga langkah-langkah dalam menulis artikel opini. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah mengenal sumber bahan tulisan. Yang kedua itu mulai menulis. Yang ketiga, menulis itu seperti bercerita.
Yang keempat, belajar menulis dari seorang epistoholik. Nah, pengertian artikel esai ini adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif, interpretatif. Esai juga mencangkup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamat kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pengertian dari artikel esai. Dan adapun tujuan esai, artikel esai sendiri yaitu meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu atau kejadian tertentu. Nah, yang selanjutnya juga ada tujuan esai itu menerima pendapat penulis, membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai tersebut. Yang ketiga itu ada memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang dilakukan. Nah, adapun struktur esai itu yang pertama ada pendahuluan yang bersifat latar belakang materi yang akan dibahas dan pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis. Yang kedua ada tubuh esai, yaitu tubuh esai yang berisi data dan informasi subjek atau topik yang akan dibahas oleh si penulis. Yang ketiga ada penutup yang berisi konklusi atau kesimpulan. Bagian penutup ini membahas kembali ide pokok atau isi ringkasan tubuh esai, dan dapat juga ditambahkan beberapa hasil observasi atau wawancara atau analisis yang diangkat sebelumnya. Selanjutnya juga ada jenis-jenis esai berdasarkan penulisan. Yang pertama ada esai cerita, yang kedua ada esai paparan, esai argumentatif, esai ajakan atau persuatif. Itu berdasarkan penulisan. Di sini juga ada berdasarkan keragaman yang diangkat. Yang pertama ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, reflektif, kritik, dan penelitian. Nah, di sini juga tak hanya artikel opini, di sini juga dibahas tentang artikel feature. Nah, artikel feature dalam bentuk feature adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest, tulisan jurnalistik. Feature seringkali jenis-jenis feature seringkali berdasarkan berita soft news, berita yang ringan dikarenakan tulisan juga atau gaya penulisannya juga ringan. Itu artikel feature. Nah, di sini juga ada ciri-ciri artikel feature nih, teman-teman. Yang di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada feature mengandung unsur cerita. Yang kedua, situasi bahasa teks feature homogen. Yang ketiga, feature berakar pada cerita tentang peristiwa nyata atau peristiwa yang real. Yang keempat, feature ditulis dengan menggunakan cara atau tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang spatial order. Yang kelima, feature ditulis tanpa penekanan konflik. Yang keenam, feature disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah. Dari ciri-ciri artikel feature tadi ada dua tipe feature lagi nih, dibagi lagi. Feature itu ada yang pertama ada human interest feature. Pada jenis ini feature tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih kepada perspektif kehidupan kemanusiaan. Nah, yang kedua ada news feature atau berita. Feature berita feature ini merupakan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Seperti yang kita tahu, berita-berita sekarang yang lagi hangat seperti arus mudik yang macet ataupun yang masih
masih diperbincangkan tentang pemilu atau pilpres, itu tentang news feature. Nah, di sini juga ada unsur-unsur feature dan contoh artikel feature. Yang pertama dari unsur feature itu kreatif, yang kedua menghibur, yang ketiga tahan lama, dan yang keempat itu akurat. Tadi sudah dijelaskan tentang artikel feature. Di sini juga ada pengertian news atau pengertian berita. Yang sudah kita tahu, pada umumnya berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat. Berita disampaikan melalui media massa, baik dari media elektronik maupun dari media cetak. Jenis informasi yang disajikan kepada khalayak oleh media massa itu bermacam-macam, menyampaikan informasi yang mendidik, mengedukasi dan menghibur. Adapun berita juga sering mengangkat isu-isu yang sedang hangat. Nah, adapun faktor-faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Yang pertama, keluar biasaan. Yang kedua, kebaruan. Yang ketiga, akibat. Kedekatan, informatif, pertentangan, orang penting atau narasumber yang benar-benar itu orang-orang penting di ruang lingkup pemerintahan. Yang ke-8 ada kejutan atau surprise. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penulisan berita. Yang mungkin ini sudah dibahas dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Langkah-langkah penulisan berita di sini juga ada. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada cover both side, yang ketiga prinsip hemat kata, yang keempat berita harus mengandung unsur 5W plus 1H. Yang kelima, sebuah berita hangat ditulis dalam piramida terbalik. Nah, teman-teman, di sini kita bisa membedakan mana artikel opini, artikel esai, artikel feature, dan yang terakhir artikel news. Nah, di sini saya sedikit membaca tentang perbedaan dari berbagai macam artikel tersebut. Yang pertama, artikel biasa. Artikel biasa adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan menyampaikan gagasan dan informasi. Artikel ini memuat data, fakta, analisis, dan opini. Yang kedua ada artikel opini, yaitu karangan yang menyediakan informasi dari sudut pandang pribadi penulis, pendapat pribadi penulis yang lebih diutamakan daripada analisisnya. Yang ketiga ada artikel esai. Artikel esai ini yaitu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis. Esai mengutamakan faktor analisis, interpretasi, dan juga refleksi atau lebih ringan. Yang keempat itu artikel feature, yaitu karangan khas yang jenis tulisannya tidak termasuk berita, tajuk rencana, serta artikel. Isinya lebih menonjolkan kesan emosi dan simpati dalam bentuk karangan. Yang kelima ada artikel news atau artikel berita, yaitu laporan kejadian atau peristiwa penting yang menarik perhatian publik atau perhatian khalayak umum. Berita membuat peristiwa atau kejadian yang bersifat aktual dan faktual. Nah, mungkin tadi sudah saya sedikit mengulas tentang penjelasan, definisi, ciri-ciri, tujuan, dan lain sebagainya tentang artikel opini, artikel esai, artikel feature, dan juga artikel news. Nah, mungkin tidak panjang lebar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dicukupkan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.